Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan puji syukur atas segala hikmat yang diberikan, nikmat sehat dan nikmat sehat berkumpul bersama-sama dalam kajian ilmu, baik ilmu agama, ilmu yang lain, mudah-mudahan kajian ini sebagai amal ibadah kita yang diterima di sisi Allah. Untuk kali ini saya untuk menginformasikan penyakit yang ada di bagian saraf, khususnya penyakit untuk orang tua, yaitu penyakit stroke. Stroke itu biasanya kejadiannya pada umur di atas 50 tahun yang makin lama makin meningkat dengan kemajuan teknologi di bidang ekonomi. Definisinya kalau satu itu adalah gangguan saraf pada otak karena pembuluh darah yang mendarai otak itu bisa satu tersumbat, dua karena pecah. Jadi kalau aliran darahnya tersumbat, di bagian yang dialiri akan terganggu atau pecah juga akan terganggu. Ibaratnya sawah itu kalau aliran airnya tersumbat, nanti ini yang terganggu. Apalagi tidak dialiri saja tidak terganggu. Gejalanya itu sangat mendadak. Ada yang tergantung pada bagian mana saraf yang terganggu di otak itu. Sudah ada gambaran yang memproyeksikan badan jasmani. Jadi di otak itu ada bagian yang berhubungan dengan lengan, ada yang berhubungan dengan kaki, ada yang berhubungan pusat bicara, ada yang berhubungan penglihatan, ada yang berhubungan dengan ingatan dan kejiwaan. Jadi gejalanya tergantung dengan tempat yang terganggu sesuai dengan fungsinya. Di sini saya jelaskan ada bisa ada sakit kepala, bisa ada kesemutan separuh badan, misalnya ada bicaranya pelo atau wajahnya merah, pandangannya double ataupun pandangannya kabur, hingga yang paling berat yang stroke sampai tidak sadar. Resikonya apa? Resikonya memang stroke, yang bisa dari stroke biasanya yang terbanyak itu hipertensi, tensi manis, ada kolesterol tinggi, ada anemia. Itu yang semuanya itu faktor risiko yang tidak di samping dua faktor risiko yang tidak terkontrol. Jadi bagi orang-orang yang mempunyai faktor risiko itu harus mengontrolkan dirinya agar faktor risiko itu terkontrol dengan normal. Jadi itu yang mencetuskan stroke yang pertama. Penanganannya untuk stroke itu yang pertama kali harus segera atau berjarak mendadak. Ini semuanya tadi gejalanya itu secara tiba-tiba jadi tidak kaki dulu, tangan dulu, mata depan, itu namanya tidak mendadak. Itu mendadak dan ada faktor risiko, yaitu faktor risikonya hipertensi, tensi manis, kolesterol, asam urat dan lain-lain harus dikoreksi. Terus penanganannya yang penting segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat oleh dokter ahlinya. Di situ diperiksa bermacam-macam, ada pemeriksaan radiologi, ada scanning, ada pemeriksaan jantung, ada pemeriksaan laboratorium, termasuk EKG, pemeriksaan laboratorium, terus ada pemeriksaannya bermacam-macam. Kemudian di rumah sakit dilakukan pengobatan yang utama adalah pengobatan stroke, yang kedua pengobatan kepada faktor risikonya, yang ketiga pengobatan kepada penyakit-penyakit lain yang mendasari, misalnya ada sebelumnya kena jantung, sebelumnya kena ginjal, itu juga akan dilakukan pengobatan secara menyeluruh, komprehensif, dikonsultan dengan ahli terkait, ada penyakit dalam, ada
penyakit ginjal, kemudian ada apa ahli gizi. Yang paling utama adalah pencegahannya. Banyak bagi yang sudah kena penyakit stroke harus kontrol rutin. Minum obatnya rutin. Kontrolnya bisa setiap bulan, minum obatnya harus setiap hari. Tujuannya untuk paling tidak pada 1 tahun pertama masih ada perkembangan walaupun lambat, karena ini penyakit pada orang tua yang sudah kondisi fisiknya sudah menurun, perkembangannya mesti lambat. Sampai 1 tahun masih ada perkembangan lambat, tapi sesudah itu tetap harus kontrol rutin untuk mencegah serangan berikutnya. Biasanya serangan berikutnya itu akan lebih berat dibandingkan serangan pertama. Serangan ketiga lebih berat dari serangan kedua. Kok dulu saja belum sembuh kok keserang lagi. Kalau tidak sadar biasanya kebanyakan pindah alamat. Biasanya hidupnya pindah alamat. Terus kontrol tekanan darah, pengobatan rutin, diet. Bagi orang-orang tetap dikonsultasi diet. Dia termasuk bagi orang yang tensinya dulu, minum obat rutin, dietnya mesti rendah garam. Ada kolesterol dulu, dietnya rendah kolesterol, rendah lemak, kurangi gorengan, hindari lemak, kesehatan hati, dari lemak, kesehatan ginjal katanya cukup minum, kesehatan saluran pencernaan cukup makan, dicukupi makan dengan serat-serat itu sayur dan buah. Kurangi stres, menjaga rutin berolahraga. Selain sholat ya makan teratur, tidur cukup, olahraga. Olahraganya orang tua ya jalan-jalan nggak usah jalan-jalan di nanti ya jalan paling tidak jalan-jalan di sekitar rumah. Jadi di sini ada stres juga bisa mengurangi karena stres bisa memacu yang lain-lain. Stres saja gulanya jadi tinggi. Stres itu mengurangi. Ada pasien saya yang tidak ada faktor risiko lain kecuali kelihatannya banyak pikiran, artinya itu maksudnya stroke itu ya. Jadi stres juga di manajemen stres bagaimana manajemen stres ya menerima yang hadir, bersyukur apa mensyukuri apa yang ada dan kelihatannya biaya yang bersyukur. Prognosenya ini biasanya stroke itu prognosenya kurang baik, tergantung pada cepatnya dibawa ke rumah sakit. Biasanya umur tua kurang baik dibanding umur muda, laki-laki kurang baik dibanding perempuan, ibu-ibu kurang baik dibanding laki-laki, yang gemuk kurang baik dibanding yang ideal. Itu jadi yang gemuk ya stres, mangan enak-enak ya berat itu. Saya kira itu saja ya. Dan saya memastikan mudah-mudahan yang penting itu pencegahannya bagi yang belum stroke, kemudian yang sudah stroke kontrol rutin. Jangan terus sudah mari, nanti kalau sudah tidak kontrol berarti harus lapor sama dokternya. Saya masih perlu kontrol lagi, buatan Pak Dokter itu. Biasanya diharapkan untuk kontrol rutin paling tidak memanajemen faktor risikonya untuk tidak terjadinya stroke yang berikutnya. Jadi ada pertama, kedua, ketiga. Kalau tidak sadar itu prognosenya jelek. Kalau misalnya terjadi perdarahan di dalam otak tidak sadar, 90% biasanya meninggal.
Yang tidak sadar 90 juta kan sini 200 nah selamat jalan. Semoga diterima di sisinya. Yang pada minta maaf ya, jangan lupa minta maaf kalau ada kekurangannya dalam perawatan karena udah ibu pulang. Ya kalau yang sumbatan biasanya lebih dari 60%, yang tidak sadar itu biasanya tidak. Jadi yang penting adalah seperti ini pencegahannya dan kontrol rutin bagi yang mempunyai faktor risiko dan yang sudah kena stroke. Oke, itu saja yang sudah saya sampaikan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya